Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kau percaya engkau diselamatkan, kau tidak percaya engkau dihukum. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Wow, mantap. Kiranya kita memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan saya mengatakan kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman, kekuatan doa menyertai kita sebelum kita istirahat di malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya damai yang daripada Allah menyertai kami sehingga tetap kami dapat melakukan doa dan puasa kami dengan baik dan benar dan berkenan di hadapan Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, dan saya akan membacakan Yesaya 59 ayat 6, 7, lalu kemudian 9 dan 11. Demikian bunyi firman Allah. Nanti kalau mau baca dari lengkapnya dari ayat 1 sampai dengan ayat 12 ya. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Allah dari 6. Bukan, berpuasa yang kukendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang lapar dan membawa ke rumahmu orang yang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. 9. Pada waktu itulah engkau akan memanggil Tuhan dan aku akan menjawab engkau. Aku akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, inilah aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Yang ke-11, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan memperbarui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan air dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi tadi pagi saya menyampaikan doa yang tidak berkenan di hadapan Allah, di mana orang hanya sekedar kegiatan rutinitas mereka kepada Tuhan. Lalu kemudian mereka kehilangan inti puasa mereka kehilangan hubungan akar dengan Tuhan sekalipun berdoa dan berpuasa. Tetapi kali ini kita lihat bagaimana doa puasa yang berkenan di hadapan Allah. Yang pertama dikatakan kita berdoa dan berpuasa serta melayani dengan kasih dan iman. Haleluya. Jadi saya akan mengatakan begini, ketika kita dalam pelayanan ini, dalam hidup ini, kita perlu berdoa dan berpuasa karena kita tidak punya kekuatan sendiri melewati masa-masa sulit kita, masa-masa sukar kita dalam pelayanan ini. Ada unconquerable situation, ada situasi yang tidak terkalahkan kalau menurut kita. Tetapi bagi Tuhan, bagi orang percaya, ketika mereka datang merendahkan diri, berpuasa di hadapan Allah, berdoa dan berpuasa di hadapan Allah, ya, situasi itu bisa berubah karena kekuatan Tuhan mengintervensi. Sebagaimana kita tahu bahwa doa itu adalah di mana kita berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, di mana Tuhan mengintervensi segala masalah kita, dan di mana Tuhan juga doa itu menjadi penengah dan juga judgment. Jadi ada hal yang harus kita sampaikan kepada Allah dalam doa dan permohonan kita kepada Allah. Nah, jadi ketika kita berdoa dan berpuasa, hal ini jangan kita lupakan untuk melayani Kristus dengan kasih dan iman. Jadi kita melayani orang-orang yang kita layani dengan kasih dan iman. Dikatakan di sana membuka belenggu-belenggu kelaliman. Baik dari diri kita, baik dari orang lain. Bagaimana dari diri kita membuka belenggu? Terbuka. Itu sebabnya dikatakan ketika kita berdoa dan berpuasa itu kita situasinya dalam merendahkan diri, bukan hanya sekedar kita berpuasa, tapi betul-betul kita merendahkan diri, melepaskan tali-tali kuk. Lalu kemudian dikatakan memerdekakan orang yang teraniaya. Jadi
kita bisa membela mereka di dalam, baik orang yang teraniaya secara langsung maupun tidak, ataupun yang teraniaya oleh kuasa kegelapan dan lain sebagainya. Kita bisa memberikan ketika kita tahu berapa hari yang lalu saya katakan bahwa ini tidak dapat disusur kecuali berdoa dan berpuasa. Itulah perlunya kesiapan kita untuk berdoa dan berpuasa senantiasa waktu-waktu tertentu, mungkin 2 kali seminggu, atau kita ambil seperti yang saya ambil dalam setahun itu puasa panjang ya. Jadi kita melakukannya untuk menyenangkan hati Allah. Saya walaupun sepanjang kalau ada kegiatan-kegiatan saya itu, saya sudah bilang sama Tuhan itu di atas 1,5 hari, dan kemudian nanti bisa lebih panjang lagi. Jadi begitu. Jadi kemudian saya bilang di Alkitab katakan juga mematahkan setiap ku, dan kemudian memecah roti bagi orang lapar. Jadi ada hal yang perlu kita buka, hal-hal yang bisa kita berikan. Mungkin dari hal puasa kita bisa, mungkin kita kalau misalnya katakanlah berpuasa, kita bisa memberikan bagian kita kepada orang lain dengan cara yang kita perhitungkan sendiri. Dan terus kemudian kalau dulu saya dengan berpuasa, kalau dalam situasi yang baik itu biasanya saya akan memberkati orang. Misalnya satu contoh ini, kalau saya biasanya minum kopi di pagi hari atau minum susu di pagi hari, maka saya akan memberikan kepada orang-orang yang ada di sekitar saya atau orang-orang yang tidak mampu itu, untuk mereka minum itu ya. Jadi itu gantinya. Lalu atau itu, dan masih banyak cara lain yang kita bisa lakukan untuk memecah roti dan bagi orang lapar, membawa orang miskin yang tidak punya rumah. Ya, kadang-kadang kita perlu membuka rumah kita untuk tumpangan bagi orang-orang lain. Saya punya rumah, dan ketika mereka tidak punya rumah, kepada orang yang khususnya orang-orang yang tidak mampu ini, kita buka rumah kita untuk mereka tinggal. Bahkan mereka bebas menikmati buahnya, ya, menikmati hasil kebunnya. Mereka mau jual terserah, ya. Yang penting mereka rawat dengan baik rumah tersebut, tanpa harus mereka membayar sepersen pun dalam masa-masa mereka mengontrak itu. Lalu kemudian memberi pakaian bagi orang yang telanjang. Jadi jangan biarkan pakaianmu itu busuk, ya. Jangan biarkan pakaianmu numpuk di rumah. Kalau itu memang sudah tidak Anda bisa pakai, itu lebih baik berikan kepada orang lain. Kami suka melakukan itu, memberikan apa yang seharusnya kami berikan. Kalau kami sudah ya jangan sih yang koyak-koyak juga kamu berikan, yang merasa mungkin sudah nggak cukup di badan, ya sudah waktunya. Dan kami juga menikmati seperti itu, menikmati kemurahan Tuhan seperti itu juga, kebaikan Tuhan seperti itu juga. Tetapi saya mau katakan, ketika kita pakaian kita yang tidak bisa kita pakai lagi, ya memang ada kadang-kala walaupun sudah jelek, itu lagi kita kalau lagi senang ya itu kita. Tapi saya mau katakan, mari lakukan yang terbaik. Untuk ketika kita berdoa dan berpuasa, jangan lupa melayani Tuhan dengan iman. Yang kedua, kita berdoa dan berpuasa karena kita tahu Tuhan pasti menjawab doa. Haleluya. Dan itu sebabnya kenapa saya katakan, ketika unconquerable situation tidak lagi bisa kita atasi, atau masalah yang tidak dapat kita, situasi yang tidak dapat kita mungkin kalahkan, sudah seharusnya kita datang merendahkan hati dengan berdoa dan berpuasa kepada Allah. Dan pastikan, Alkitab mengatakan orang yang berdoa dan berpuasa Allah menjawab. Bayangkan, saya sudah tadi pagi sentil bagaimana si Esther menyuruh seluruh orang Israel untuk berpuasa karena nyawa mereka terancam. Mereka akan dieliminir dari muka bumi ini. Mereka akan di bumi hanguskan.
Tidak satu pun boleh ada orang Israel pada waktu itu di kerajaan Media Persia. Bayangkan dari India sampai ke Ethiopia. Itu sesuatu yang sangat tidak menyenangkan. Dan harus punah karena kedegilan hati, kekerasan hati si Mordekai yang tidak mau sujud menyembah. Tapi karena dia memang mau sadar, dia memang sadar bahwa dia lakukan itu bukan mau membangkang, tapi karena Tuhan yang dia sembah itulah yang tempat dia bersujud. Dan itu sebabnya dia tidak melakukan itu. Dan itu membawa panas hati bagi si Haman. Dan dia ingin, karena dia sudah tahu bangsanya Israel, maka dia ingin membumi hanguskan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dan wow, itu suatu hal yang mengerikan. Dan itulah sebabnya dia minta bantuan kepada Ratu Esther, dan Ratu Esther sebenarnya pada mulanya dia tidak mau, tetapi dia Mordekai bilang, jangan pikir karena engkau ada di istana engkau akan selamat. Kalau dengan cara ini Tuhan memakai engkau untuk melunakkan hati raja, maka itulah keputusan. Kalau terpaksa aku mati ini, kalau Esther itu bilang, kalau terpaksa aku mati, aku akan mati. Karena orang tidak boleh datang pada raja, menghadap raja kalau tidak ada panggilan. Sementara kita katakan sudah 30 hari dia tidak dipanggil. Dan terkecuali Allah mengulurkan tongkatnya, tetapi dia berdoa dan berpuasa. Dia katakan, aku pun dan beserta dayang-dayangku, aku akan berdoa dan berpuasa. Semuanya berpuasa, termasuk ternak. Dan Anda tahu, kemurahan hati Tuhan menggerakkan hati raja pada waktu itu, Artasasta. Dan itu sangat luar biasa. Dan ketika Tuhan menyatakan diri kepada mereka dan menyatakan apa yang seharusnya mereka lakukan, itu membuat si raja berkemurahan kepada bukan Raja Artasasta, Raja Ahasverus ya. Jadi Ahasverus, jadi kita tahu Ahasverus berkata begini, setelah dia didatangi setelah 3 hari dia berpuasa, seluruh rakyat berpuasa, dan dia datang kepada Raja Ahasverus, dan kemudian ini si Ahasverus mengulurkan tongkatnya, dan apapun yang kau minta setengah dari ini pun akan aku berikan. Wow, bayangkan. Dan kalau Anda baca dalam Mazmur 35 ayat yang ke-13, bagaimana si Daud yang lagi dikejar-kejar oleh musuhnya, 3.000-an orang, karena raja yang memimpin, yaitu Raja Saul, yang menginginkan nyawanya. Anda bisa bayangkan pasal 1 Samuel 24 sampai 26 di sana dikatakan 1 Samuel 24 dan ditambah 1 Samuel 26. 2 kali Tuhan memberikan kesempatan bagi Daud untuk membunuh raja, tetapi dia tidak membunuh. Karena dia tahu bahwa Tuhan akan menjawab doanya, tetapi kesempatan itu justru dipakai oleh Daud untuk menyatakan bahwa betapa berharganya raja di hadapan dia. Bisa saja kalau raja nggak berharga di hadapan dia, sudah dibunuhnya yang pertama itu. Yang kedua juga, kesempatan. Walaupun dia mau dibunuh, tetap dia tidak melakukan. Artinya begini, yang mau saya kalahkan, Alkitab mengatakan begini dalam Amsal 17 ayat 13 di sana dikatakan, kalau orang baik melakukan kebaikan lalu dibalas dengan kejahatan, bahwa kejahatan tidak akan pernah keluar dari rumah orang yang melakukan kejahatan itu. Jadi jangan balas kejahatan jangan balas kebaikan dengan kejahatan, karena kejahatan akan terus mendatangi engkau. Tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dan Daud, kita tahu akhirnya dia luput dan menjadi raja atas orang Israel. Dan Tuhan memulihkan dia. Doa dan puasa, pasti Tuhan jawab doa dan puasanya. Yang ketiga kata firman Allah, kita berdoa dan berpuasa yang benar, pasti kita akan memiliki hubungan yang
akrab dengan Allah. Jadi kembali saya katakan tadi, di sana mereka kehilangan hubungan yang akrab dengan Tuhan. Tetapi ketika kita melakukan doa dan berpuasa, kita menikmati hubungan yang akrab dengan Tuhan. Bahkan Tuhan saking cintanya kepada kita, dan dia berkata, Tuhan akan menuntun kita senantiasa. Tuhan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Tuhan akan memperbaharui kekuatanmu. Tuhan akan membuat keadaanmu baik. Tuhan akan memakai kita sebagai alat transformasinya. Wow, jadi kita menjadi transformator. Wow, yang mengubah. Dan dikatakan membangun reruntuhan, memperbaiki dasar, memperbaiki tembok, membetulkan jalan. Wow. Jadi hubungan kita dengan Allah di dalam doa dan puasa, kita merendahkan diri, bukan hanya sekedar hal-hal yang kegiatan rutinis agama, tetapi betul-betul dari rasa kerendahan hati kita, dari rasa hati yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang sudah dilakukan pertolongan kepada kita oleh Tuhan. Dan ketika kita melakukan dengan doa puasa yang berkenan di hadapan Allah, rasakan dan dampak yang dimana doamu akan dijawab oleh Tuhan, dan hubunganmu dalam pelayanan dibuat exciting. Kau melayani dengan cinta kasih, dengan iman, dan kemudian engkau akan memiliki hubungan yang wow dengan Tuhan. Bahkan Tuhan dengan jelas mengatakan tadi, sebagaimana yang saya katakan, bagaimana dia menuntun, mengarahkan kita, menolong kita. Dan itu akibat dari hubungan yang akrab dengan Tuhan. Bukan hanya itu, Tuhan memakai kita sebagai alat untuk membangun orang lain, menolong orang lain, memperbaiki jalan-jalan orang yang rusak ataupun di tengah-tengah kota di mana kita ada. Jadi mari belajarlah kita berdoa dan berpuasa, atau ambil doa dan puasamu. Ya, kalau kita berdoa seperti orang Farisi, berpuasa 2 kali seminggu tidak apa-apa. Ya, asal berdoa dengan benar-benar. Jangan berdoa dan berpuasa hanya untuk pamer kebaikan di hadapan Tuhan. Jangan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami untuk terus berkarya, dan ketika kami berdoa dan berpuasa, kami melakukan dengan hal-hal yang berkenan di hadapan Allah. Dan kami bersyukur dalam nama Yesus. Dan kalau engkau sakit, saya mau berdoa bagi Anda. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit yang mereka derita oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus, engkau sembuh oleh kuasanya, engkau sembuh oleh jamahannya, engkau sembuh di dalam nama Yesus. Lenyapkan segala sakit penyakit mereka, lenyapkan segala penyakit yang mereka derita dalam nama Yesus. Terima kasih. Mereka mengalami mujizat-Mu, mereka mengalami pertolongan. Bagi engkau yang mengalami masalah berat, mari angkat kedua belah tanganmu, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang sudah diangkat kepada-Mu. Tuhan, tolong mereka sehingga mereka tetap melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Dan dalam nama Yesus, datanglah kepada mereka, menguatkan mereka, menolong mereka, dan memberikan yang terbaik bagi mereka dalam nama Yesus. Terima kasih buat pertolongan-Mu, terima kasih buat kebaikan bagi mereka. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai kita, mengantar kita tidur di malam hari ini. Mantap, mantap, mantap.